Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Pada kesempatan kali ini kita bakal belajar bareng tentang Permen PU nomor 13 tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan. Yang sebelumnya kita telah sempat ngebahas tentang struktur dari Permen PU ini. Oke, pada video ini kita bakal ngebahas tentang bab-bab dan pasal-pasal serta ayat-ayat yang ada di Permen PU ini. Bab 1, ketentuan umum. Seperti pada umumnya, ini adalah pasal 1 yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian dan definisi-definisi dari kata-kata kosakata yang ada dalam Permen PU ini. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas atau flyover elevated road, lintas bawah underpass, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas, yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman atau guardrail, dan penghalang lalu lintas atau traffic barrier. Kemudian ini ayat selanjutnya dari pasal 1. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan yang selanjutnya disebut rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya. Ruang milik jalan atau yang disebut dengan rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan, keamanan, penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, lebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan. Ruang pengawasan jalan yang selanjutnya disebut ruasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan, dan fungsi jalan. Kemudian ini ada juga pada ayat 15, pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunkan kondisi kemantapan pada bagian atau tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencananya. Rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Penyelidikan jalan adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari, dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang ditunjuk. Penilik jalan adalah tenaga pelaksana yang melakukan penilikan jalan. Selebihnya dapat dibaca seperti pada slide. Kemudian bab 2, maksud, tujuan, dan lingkup pengaturan. Pasal 2, pengaturan tata cara pemeliharaan dan pendidikan jalan dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara jalan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pendidikan jalan. Pengaturan pemeliharaan dan pendidikan jalan bertujuan sebagai upaya untuk A. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, B. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal, dan C. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan bagian-bagian jalan.
Ayat ketiganya, lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan jalan dan pendidikan jalan meliputi poin A hingga poin I. Bab 3, rencana umum pemeliharaan jalan. Pasal 3. Ayat 1, penyelenggara jalan wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan. Ayat 2, rencana umum pemeliharaan jalan meliputi A. Sistem informasi, B. Sistem manajemen aset, dan C. Rencana penanganan pemeliharaan jalan. Pasal 4. Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan pemeliharaan jalan. Ayat 2-nya, data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi data inventarisasi jalan dan data kondisi jalan. Pasal 5. Sistem manajemen aset meliputi kegiatan penata usahaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, leger jalan, serta preservasi aset jalan. Preservasi aset jalan merupakan kegiatan pemeliharaan jalan yang dapat diikuti dengan rekonstruksi pada bagian-bagian jalan yang terencana antara lain akibat bencana alam. Pemeliharaan jalan meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya. Pemeliharaan perlengkapan jalan meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan. Rekonstruksi jalan. Ayat ke-6, rekonstruksi jalan meliputi kegiatan peningkatan struktur jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapan jalannya tanpa peningkatan kapasitas. Pasal 6, rencana penanganan pemeliharaan jalan mencakup rencana pemeliharaan terhadap jalur dan atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap, dan pelengkapan jalan serta lahan pada rumaja dan rumija. Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara preventif dan reaktif. Penanganan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara preventif dimaksudkan pada ayat 2 bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan penundaan kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan kondisi jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana. Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara reaktif, bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan jalan di luar kemampuan pengamatan. Penanganan pemeliharaan jalan dilakukan secara reaktif dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana. Rencana pemeliharaan terhadap jalur dan atau lajur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pemeliharaan jalan dengan perkerasan dan tanpa perkerasan. Pemeliharaan jalan dengan perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terdiri atas A. Jalan dengan perkerasan penutup, dan B. Jalan dengan perkerasan tanpa penutup. Ayat 8, pemeliharaan jalan dengan perkerasan berpenutup sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan pemeliharaan jalan berlapis perkerasan agregat permukaan yang berikat seperti antara lain dengan aspal dan semen. Ayat 9, pemeliharaan jalan tanpa perkerasan merupakan pemeliharaan terhadap jalan kerikil atau tanah yang dipadatkan sesuai dengan rencana sebagai tanah dasar atau subgrade. Ayat selanjutnya dapat dibaca seperti pada dalam slide. Kemudian pasal 7, rencana penanganan pemeliharaan bangunan perlengkapan jalan mencakup rencana pemeliharaan bagian-bagian bangunan perlengkapan jalan, penanganan pemeliharaan aliran sungai atau drainase tanah timbunan, bangunan bawah dan bangunan atas di dekat atau pada bangunan pelengkap jalan dilakukan secara preventif dan atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia. Penanganan pemeliharaan bangunan perlengkapan jalan dilakukan secara preventif bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, dan sebaran kerusakan, mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi bangunan pelengkap jalan serta pengaruh beban dan lingkungan, serta menunda kerusakan lebih lanjut sehingga tetap pada kondisi mantap sesuai dengan rencana. Kegiatan penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan dalam dokumen rencana penanganan bangunan perlengkapan jalan. Ayat ke-6-nya, penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan secara reaktif berupa penanganan komponen jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok menahan, gorong-gorong,
yang telah mengalami kerusakan berdasarkan nilai kondisi atau NK. Pasal 8, rencana penanganan pemeliharaan jalan meliputi informasi tentang sumber dana, cara pemeliharaan penyedia jasa, nomor dan nama ruas, jenis penanganan, besaran biaya, waktu pelaksanaan, sistem pengadaan, dan penanggung jawab kegiatan. Penyelenggaraan jalan wajib mempublikasikan rencana penanganan pemeliharaan jalan melalui media cetak, media elektronik, atau situs resmi penyelenggara jalan, paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan. Bab 4. Survei pemeliharaan jalan. Pasal 9. Survei pemeliharaan jalan dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi jalan. Survei pemeliharaan jalan meliputi survei inventarisasi jalan dan survei kondisi jalan. Survei inventarisasi jalan merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi jalan yang meliputi fungsi jalan, status jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, data lalu lintas, data geometrik jalan, data konstruksi perkerasan yang ada, dan data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas jalan yang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Hasil survei inventarisasi jalan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, digunakan untuk data dasar bagi penyelenggara jalan. Ayat 5, survei kondisi jalan meliputi jalur dan atau lajur lalu lintas, bahu jalan, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, dan lahan pada rumaja dan rumija yang dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Hasil survei kondisi jalan digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan. Survei inventarisasi jalan dan kondisi jalan dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan. Pasal 10. Survei pemeliharaan bangunan pelengkapan jalan terdiri dari survei inventarisasi bangunan pelengkapan jalan dan survei kondisi bangunan pelengkap jalan. Survei inventarisasi bangunan pelengkapan jalan adalah berupa kegiatan pengumpulan data bangunan pelengkap jalan yang meliputi data administrasi, yang terdiri dari nomor, nama, lokasi, tahun pembuatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksaan, dan data lalu lintas, jenis lintas, dan data geometri, jumlah bentang, panjang total, sudut kemiringan, busur lengkung, dan data komponen utama tergantung pada jenis bangunan pelengkapnya. Survei bangunan pelengkap jalan berupa kegiatan pemeriksaan penilaian kondisi detail bangunan pelengkapan jalan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin dalam tenggang waktu 1-2 tahun sesuai dengan kondisi bangunan pelengkap jalan dan faktor lainnya. Hasil survei kondisi bangunan pelengkap jalan digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan. Survei bangunan pelengkap jalan dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dalam bidang survei jembatan yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan. Pasal 11. Kegiatan survei dan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia atau SNI, pedoman, manual, dan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan. Bab 5. Pemrograman pemeliharaan jalan. Pasal 12. Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan, dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalan meliputi kegiatan menentukan ruas atau segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemrograman pemeliharaan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan meliputi kegiatan menentukan lokasi bangunan pelengkap dan perlengkapan tersebut yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi bangunan pelengkap jalan dan perlengkapan jalan. Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan, serta rencana biaya penanganan. Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh penyelenggara jalan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, monitoring, dan evaluasi. Pemrograman pemeliharaan jalan
termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk penyelenggara jalan. Bab 6. Pembiayaan pemeliharaan jalan. Pasal 13. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman. Yang dimaksud dalam pasal 12 didasarkan pada pertimbangan sosioekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggara jalan di wilayah atau daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Ayat 2, prioritas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan analisis ekonomi yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang objektif. Sistem manajemen jalan yang objektif harus disiapkan dan dioperasikan secara berkelanjutan oleh masing-masing penyelenggara jalan dengan pembinaan dan pengawasan umum oleh Menteri. Pasal 14, pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan yang dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 6, 7, 9, dan 10 untuk status jalan nasional dibebankan pada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan untuk pembiayaan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, 7, 9, 10 untuk jalan provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. Pembiayaan untuk pemeliharaan jalan untuk status jalan kabupaten atau kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota atau APBD kabupaten atau kota. Bab 7. Perencanaan teknis pemeliharaan jalan. Pasal 15. Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilakukan pada ruas jalan atau bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut. A. Ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut jalan mantap. Bangunan pelengkapan jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik. Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan atau bagian ruas jalan dan bangunan pelengkapan jalan dengan kriteria sebagai berikut. A. Ruas jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas, maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan peleburan, lapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah atau retak, peremajaan atau join. B. Ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang. C. Ruas jalan dengan nilai kesatan permukaan jalan atau skid resistance kurang dari 0,33. D. Ruas jalan dengan kondisi rusak ringan. E. Bangunan pelengkapan jalan yang telah berumur lebih dari 3 tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian, atau pemeliharaan berkala. Dan atau bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang. Rehab jalan dilakukan pada ruas jalan dengan kriteria sebagai berikut. Seperti pada poin A hingga poin F, kemudian rekonstruksi dilakukan pada ruas atau bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Ayat 5, penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi A rusak berat atau kritis dan atau B runtuh. Kriteria kondisi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan sesuai fungsi jalan dan kelas jalan. Berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalannya diatur lebih lanjut dalam lampiran peraturan menteri ini. Bab 8, pelaksanaan pemeliharaan jalan. Pasal 16. Pemeliharaan jalan dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1. Pelaksanaan pemeliharaan jalan wajib memperhatikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil. Pelaksanaan pemeliharaan jalan di Rumija wajib dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi rumaja atau ruang manfaat jalan. Pemeliharaan jalan harus dilaksanakan dengan mengikuti kriteria teknis dan ketentuan atau tata cara yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Ayat 5, pemeliharaan bangunan perlengkapan jalan harus dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan bangunan perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Pasal 17, kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksanaan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Organisasi dan tata laksana ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Ayat 3, kegiatan pemeliharaan jalan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 18, pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan. Pemeliharaan rutin dilakukan sepanjang tahun meliputi kegiatan poin A hingga poin J. Seperti dapat dibaca dalam slide.
Salah satunya adalah pemeliharaan atau pembersihan bahu jalan, pemeliharaan sistem drainase, pemeliharaan atau pembersihan remaja, pemeliharaan pemotongan tumbuhan atau tanaman liar, pengisian celah atau retak permukaan, laburan aspal, penambalan lubang, pemeliharaan bangunan pelengkap, dan grading operation atau reshaping. Pasal 18, pemeliharaan berkala jalan meliputi kegiatan pelapisan ulang atau overlay, kemudian perbaikan bahu jalan, pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan yang meliputi antara lain fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer atau SAMI, pengasaran permukaan atau regrooving, pengisian celah atau retak permukaan atau sealing, F. Perbaikan bangunan pelengkap, Y. Penggantian atau perbaikan perlengkapan jalan yang hilang atau rusak, H. Pemarkaan atau marking ulang, I. Penambalan lubang, J. Untuk jalan tidak berpenutup aspal atau beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material pada saat pembentukan kembali permukaan, dan K. Pemeliharaan atau pembersihan remaja. Ayat 3. Rehabilitasi jalan dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan A. Pelapisan ulang, B. Perbaikan bahu jalan, C. Perbaikan bangunan pelengkap, D. Perbaikan atau penggantian perlengkapan jalan, E. Penambalan lubang, F. Penggantian dowel atau tie-bar pada perkerasan kaku atau rigid pavement, G. Penanganan tanggap darurat, H. Pekerjaan galian, I. Pekerjaan timbunan, J. Penyiapan tanah dasar, K. Pekerjaan struktur perkerasan, L. Perbaikan atau pembuatan drainase, N. Pemarkaan, N. Pengkerikilan kembali atau regraving untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan, dan O. Pemeliharaan atau pembersihan remaja. Ayat 4. Rekonstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan A. Perbaikan seluruh struktur perkerasan atau perkerasan drainase bahu jalan, tebing, dan balut. B. Peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali. C. Perbaikan perlengkapan jalan. D. Perbaikan bangunan pelengkap, dan E. Pemeliharaan atau pembersihan remaja. Pasal 19. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan penggantian komponen bangunan pelengkap jalan. Pemeliharaan rutin bangunan pelengkap jalan dilakukan sepanjang tahun dan meliputi kegiatan A. Pembersihan secara umum, B. Pembuangan tumbuhan liar dan sampah, C. Pembersihan dan pelancaran drainase, D. Perbaikan ringan, E. Pengecatan sederhana, dan F. Pemeliharaan permukaan lantai kendaraan. Ayat 3. Pemeliharaan berkala bangunan perlengkapan jalan meliputi kegiatan A. Pengecatan ulang, B. Pelapisan permukaan aspal, C. Penggantian lantai kayu, D. Penggantian kayu pada jalur roda kendaraan, E. Pembersihan jembatan secara mendetail, F. Penggantian siar mulai atau expansion joints, G. Penggantian baut, H. Penggantian elemen-elemen sekunder kecil, I. Perbaikan sandaran tangan atau hand railing, J. Perbaikan pagar pengaman atau guardrail, K. Perbaikan patok pengarah, L. Menjaga berfungsinya bagian-bagian yang bergerak, M. Perkuatan elemen struktur sekunder, N. Perbaikan tebing pada jalan berdekat, dan O. Perbaikan aliran sungai di dekat bangunan pelengkap jalan. Rehabilitasi bangunan pelengkap jalan meliputi kegiatan A. Perbaikan berat lantai kendaraan, perbaikan berat bangunan atas, perbaikan berat bangunan bawah, perbaikan struktur bangunan pelengkap jalan, dan E. Penanganan tanggap darurat. Ayat 5. Penggantian atau rekonstruksi bangunan pelengkap jalan merupakan kegiatan penggantian seluruh atau sebagian komponen bangunan pelengkap jalan tanpa meningkatkan kapasitas bangunan pelengkap jalan. Bab 9. Penilikan jalan. Pasal 20. Penilikan jalan meliputi A. Pengamatan atas pemanfaatan dan kondisi-kondisi dari bagian-bagian jalan, B. Pelaporan atas hasil pengamatan, C. Pengusulan tindakan yang diperlukan terhadap hasil pengamatan, dan D. Menerima keluhan atau masukan atau informasi dari masyarakat atau pengguna jalan. Penilikan jalan dilakukan oleh penilik jalan yang diangkat oleh penyelenggara jalan atau instansi berwenang yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
Pengamatan jalan dilakukan pada bagian-bagian jalan setiap hari. Laporan atas hasil pengamatan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan pengguna dan keamanan konstruksi jalan, paling lambat dalam 1 hari sejak terjadinya gangguan tersebut, pemilik jalan harus melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Melaporkan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang. B. Memasang rambu peringatan sementara sesuai pedoman yang berlaku di lokasi adanya gangguan tersebut sebelum penanganan perambuan selengkapnya dilakukan oleh satuan kerja penanganan jalan atau satuan kerja lain yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan sesuai wilayah kerjanya. Dan C. Mengusulkan tindakan yang perlu diambil atas pelaporan dari hasil pengamatan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang berwenang. 6. Ayat 6. Gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan meliputi A. Kerusakan jalan, bangunan pelengkap dan pelengkapan jalan. Kerusakan pada jalan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. B. Kejadian alam seperti longsoran, pohon tumbang, kebakaran, dan atau C. Kegiatan manusia seperti pendirian bangunan dan atribut, antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, tiang, papan reklame, bendera, dan umbul-umbul. Pasal 21, penilik jalan harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut. A. Pendidikan minimum, sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat. B. Sehat rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah. C. Mengetahui dengan baik situasi dan kondisi jalan di wilayah kerjanya. Dan D. Mampu melakukan penilaian kondisi bagian-bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan. Bab 10. Penyelenggaraan urusan pemeliharaan jalan. Pasal 22 seperti dapat dibaca pada slide. Kemudian bab 11, pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Pasal 23, pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemantauan A. Kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan. B. Kondisi jalan. C. Kualitas kerja. Dan D. Keselamatan pengguna jalan. Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan untuk jalan nasional dilaksanakan oleh penyelenggara jalan nasional. Kemudian pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan untuk jalan provinsi dilaksanakan oleh gubernur atau instansi yang ditunjuk. Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan untuk jalan kabupaten atau kota dilaksanakan oleh bupati atau wali kota atau instansi yang ditunjuk. Pasal 23, pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan sebagai berikut. A. Satker atau Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan kepada atasan langsung Satuan Kerja Penanganan Jalan Nasional paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Provinsi membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan langsung Satuan Kerja Penanganan Jalan Provinsi paling lambat tanggal 15 setiap bulan. C. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Kabupaten atau Kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan kepada atasan langsung Satuan Kerja Penanganan Jalan Kabupaten atau Kota paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Dan seterusnya seperti dapat dibaca dalam slide. Kemudian bab 12, pembinaan. Pasal 24, pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jalan nasional sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Menteri. Pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara jalan provinsi atau kabupaten atau kota sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang jalan yang ditetapkan oleh Menteri. Bab 13, peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Seperti dapat dibaca dalam slide, pasal 25. Kemudian bab 14, ketentuan penutup. Pasal 26, kriteria teknis pemeliharaan jalan secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini. Pasal 27, peraturan menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Semoga bisa bermanfaat, semoga sukses, sehat, dan bahagia selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.